Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, hari ini kita ketemu lagi belajar agama Islam dan budi pekerti. Tapi sebelumnya Ibu mau tunjuk dulu satu orang ketua kelasnya untuk mempersiapkan kelasnya. Silakan, siapa ketua kelasnya? Oke, silakan Ali ke depan. Minggu lalu kita belajar tentang apa di agama Islam, pelajaran agama Islam. Ada yang masih ingat? Tentang Asmaul Husna. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Allah atau Al-Hafiz. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak ada. Ada yang izin hari ini? Ada. Oke, kalau Inaya Irwan, Muhammad Adam Akbar, Meisha Nur Syafia, Muhammad bin Fakih Arjuna. Buka buku paketnya. Buka halaman 36. Buka halaman 36. Oke. Sebelum kita lanjut, sebelum Ibu Guru menjelaskan apa pengertian dari Al-Hafiz, kita tepuk Al-Hafiz dulu. Bisa? Bisa. Oke. Tepuk Al-Hafiz. Allah, Al-Hafiz, Allah Maha sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut di materinya. Perhatikan di atas, perhatikan yang Bu Guru tampilkan di depan. Oke, sudah lihat gambarnya di depan? Sudah. Nah, kira-kira gambar apa yang Ibu tampilkan di depan? Gambar apa itu? Gambar awan. Siapakah yang menciptakan pemandangan alam yang ada di depan? Allah. Oke, boleh diulang Adam? Siapa yang menciptakan gambar yang ada di depan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya yang maha memelihara. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Yang artinya, silakan Adlan. Apa arti dari ayat tersebut? Sesungguhnya Tuhan Maha memelihara segala sesuatu. Oke, sesungguhnya Tuhanku Maha memelihara.
kedua silakan Nisa. Bagian B. Dari musibah. Oke, Auli musibah. Selanjutnya yang ketiga atau yang C, silakan Bil Fakih Arjuna. Allah memelihara rezeki manusia. Selanjutnya sekarang ibu akan membagi 3 kelompok. Ibu akan membagi 3 kelompok. Silakan mencari pasangannya masing-masing berdasarkan yang ibu akan bagikan. Oke, bisa? Baik, ibu guru sudah membagi kelompoknya masing-masing. Silakan dicari pasangannya masing-masing. Dengarkan namanya. Untuk kelompok 1, Adam, Renita, Juanda, Idris, dan Fahira. Dengarkan dulu ya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 terdiri dari Adlan, Mutmainnah, Keisha, Bilqis. Sekarang tugasnya anak-anak adalah silakan mendiskusikan kira-kira gambar apa itu yang di atas dan gambar apa yang ada di bawah. Ibu guru kasih waktu selama 3 menit. Silakan didiskusikan. Oke? Mulai dari sekarang. Gambar apa? Gambar orang bersedekah, sholat, dan nah, ini bukti bahwa Allah memelihara amal ibadah manusia. Akan membagikan kartu. Setiap kelompok akan ibu bagikan kartu. Jumlahnya ada 6. 3-3 dipasangkan atau dimatchingkan atau disamakan ya gambar dengan tulisan. Misalkan gambar yang ini, tulisan yang mana yang cocok dengan gambarnya. Bisa? Oke. Nah, setelah Bu Guru berikan, silakan ditempelkan di kertas karton. Contohnya seperti ini. Lihat. Contohnya seperti ini ya. Ibu guru berikan contoh seperti ini. Setelah itu, siapa yang duluan selesai, silahkan ditempelkan di kelompoknya masing-masing. Bisa? Siap kelompok yang duluan selesai, maka akan mendapatkan poin yang lebih tinggi. Paham? Paham. Baik. Silakan dijelaskan ke temannya apa yang ditempel, apa yang dipasangkan. Allah menciptakan segala sesuatu dan memelihara segala hewan manusia. Baik, oke. Kemudian gambar yang kedua. Oke, yang ketiga. Oke,
Oke, sudah? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Sudah betul cara menempelnya sesuai gambar dan tulisannya? Oke, silakan Ali. Ada apa Ali? Apa Ali? Sudah betul gambar dan tulisan? Gambar dan tulisannya, gambarnya ini, kemudian Allah pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Yang kedua, Allah memelihara amal ibadahnya. Benar. Yang ketiga, Allah memelihara rezeki manusia. Benar? Benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ibu guru akan menjelaskan ulang ya apa-apa yang sudah dituliskan. Maksud dari gambar yang ada di depan adalah bahwa setiap makhluk hidup akan dipelihara kapanpun dan dimanapun mereka berada, termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemudian Allah memelihara amal ibadah hambanya, baik itu ketika dia bersedekah, sholat, maupun mengaji ataupun zikir. Dan Allah memelihara rezeki manusia, entah itu dia sebagai petani, nelayan, maupun sebagai seorang guru. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau begitu kita tutup proses belajar mengajar kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Satu orang silakan pimpin doa. Musta'id, siap, yaman, salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
action. Oke, anak-anak, siapa yang masih ingat kita belajar minggu lalu tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Asmaul Husna tentang apa? Tentang Nabi. Salah satunya apa? Al-Qudus. Ada yang masih ingat apa itu Al-Qudus? Maha Suci. Atau Allah Maha Suci. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dan tahun Hijriah. Nah, sebelum Ibu Guru menjelaskan bagaimana kisah hijrah Nabi Muhammad, Ibu Guru mau tanya dulu. Nabi Muhammad adalah Nabi yang keberapa? Nabi yang terakhir. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama yaitu menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang kedua adalah menceritakan kisah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW yang ketiga. Dan yang ketiga adalah membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad SAW. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tapi sebelumnya Ibu tanya dulu, siapa yang tahu pengertian dari hijrah? Apa artinya hijrah? Memutuskan atau apa? Memutuskan untuk apa? Memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah, hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy di Mekah. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan lihat bagaimana kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah melalui video. Silakan disimak. Selama 12 tahun Nabi Muhammad SAW dakwah kepada masyarakat Mekah, perkembangan dakwah Islam tidak terlalu besar. Masyarakat Mekah banyak yang menolak, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menentang.
menjadi 3 kelompok. Silakan di kelompok 1 sebelah sana, kemudian di kelompok 2 di depannya Bu Guru, kemudian di kelompok 3 di sebelah kirinya Ibu Guru. Baik, sekarang Ibu sudah membagikan kelompok menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tugas setiap kelompok adalah membuat kesimpulan atau intisari dari kisah perjalanan atau hijrah Nabi Muhammad SAW. Sebentar, tugasnya adalah membuat intisari dari cerita tadi yang kalian lihat atau tonton di video di depan tadi. Kemudian kalian simpulkan intisari dari cerita tersebut di kertas origami. Jadi setiap kelompok Ibu akan membagikan 1, kemudian kalian bekerja sama di kelompoknya masing-masing ya. Nah, kelompok yang pertama, mana kelompok 1? Angkat tangannya. Tugasnya adalah membuat intisari dari perjalanan ke Madinah. Perjalanan Nabi Muhammad ke Madinah. Kemudian kelompok 2 mana? Kelompok 2 tugasnya adalah membuat intisari, yaitu kisah perjalanan hijrah dari Yasrib menjadi Madinah. Oke? Dan yang ketiga, mana kelompok 3? Tugasnya adalah kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad tiba di Madinah. Oke, sebentar Ibu akan membagikan 1 persatu kertas origami dan kesimpulan dari ceritanya. Tanggal 8 Rabiul Awal 23 September manakala 22 rombongan tiba di Kuba. Nabi serta Abu Bakar disambut hangat sekali, apalagi setiap harinya sudah salat subuh hingga sehari-harinya menantikan kehadiran Nabi Muhammad. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah betul? Sudah. Oke, sudah betul. Terima kasih. Baik, sekarang Ibu akan membagikan soal pertanyaan dan angket untuk dijawab, untuk diisi ya. Setiap siswa Ibu akan membagikan 1 persatu. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang pelajarannya? Tidak ada? Kalau begitu, ada yang mau disampaikan tentang pembelajarannya hari ini? Bagaimana pembelajarannya hari ini? Susah atau gampang? Gampang. Sudah bisa menceritakan kisah tentang hijrahnya Nabi Muhammad? Sudah. Oke. Kalau begitu Ibu tunjuk 1 orang menceritakan kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Silakan Naila. Hijrah ke Mekah dari Madinah, dan Nabi Muhammad membawa anggotanya, yaitu Abu Bakar. Oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Itulah tadi kisah tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi bersama temannya yaitu Abu Bakar. Nah, demikianlah untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup.
pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.